wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Fadila Widodari Natasha dengan NIM 210501110180 dari jurusan Manajemen Maba UIN Malik Ibrahim Malang 2021. Jadi materi hari ini yakni PPAK aku hari kedua tentang meresum dari hari pertama sampai hari kedua. Dan mungkin kualitas video atau kualitas suara di video kali ini cukup atau agak berkurang karena memang deadline yang sangat mengebu-ngebu kayak mengejar, jadi kayak udah sedapatnya aja dan nggak ada edit background, jadi ya udah di kamar aja hari ini. Dan materi yang akan aku sampaikan bisa kalian lihat di next slide. Nah, kurang lebih seperti itu materi yang akan aku sampaikan, banyak banget, yakni profil visi dan misi UIN, wawasan bidang akademik, lingkup kerja DEMA, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, UKM olahraga, serta UKK resimen mahasiswa. Jadi yang aku bahas hari ini yakni mengenai profil, visi, dan misi UIN Malik Ibrahim Malang 2021. Materi yang akan aku sampaikan hari ini yakni mengenai profil, visi, dan misi UIN Malik Ibrahim Malang. Aku akan baca karena juga takut salah ya kan. Jadi daripada salah lebih baik aku baca sendiri. Oke, aku zoom sebentar. Nah, kurang seperti ini melihat wajah saya. Kita akan menjelaskan mengenai profil UIN Malik Ibrahim Malang dulu. Yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri sejak tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah panitia pendirian IAIN cabang Surabaya melalui surat keputusan menteri yang bertugas untuk mendirikan fakultas syariah yang berkedudukan di Surabaya dan fakultas tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Oktober 1961. Mohon maaf banget kalau seumpama cahayanya berubah-ubah kayak gini karena emang males banget buat ngedit, tapi ya udah seadanya ya. Oke, kita lanjut. Lalu dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui keputusan Presiden, pada pertengahan 1997, Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Malang. Di dalam rencana strategis pengembangannya, pengembangan STAIN Malang 10 tahun ke depan, yakni mulai tahun 1998-1999 sampai 2008-2009, pada paruh kedua waktu periode pengembangan STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas pada tanggal 21 Juni 2004. Dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran universitas ini atau Universitas Islam Malik Ibrahim Malang dan sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan atau UIIS. Oke, kita lanjut next, yakni mengenai ciri khusus UIN Malik Ibrahim Malang. Apa sih ciri khususnya dan apa sih perbedaan kalau kuliah di Universitas Malik Ibrahim Malang dengan universitas lain? Yakni kalau kita di UIN, kita harus diwajibkan ma'had atau mondok selama 1 tahun. Nah, itu yang membedakan atau ciri khas Universitas Malik Ibrahim Malang dengan universitas yang lain. Jadi seperti yang akan saya bacakan,
Jadi khusus lain universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lalu program UIN Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam terbaik di Indonesia, sukses mengembangkan model pendidikan yang memadukan tradisi universitas dengan pesantren. Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, berkenan memberikan nama universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi mengingat nama tersebut terlalu panjang, jadilah cukup disingkat dengan nama UIN Malik Ibrahim Malang. Performa fisik yang megah dan modern, dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, universitas ini bercita-cita menjadi the center of excellence dan the center of Islamic civilization sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Amin, semoga cita-cita ini juga terwujud di tahun ini atau tahun depan, nggak tahu. Dan pokoknya cita-cita ini terwujud. Dan mohon maaf kalau ada salah pengucapan tadi, karena Inggrisku sangat-sangat buruk sekali. Nah, kita lanjut ke visi dan misi UIN yang setelah aku baca-baca ternyata mengalami perubahan 3 kali selama setahun, yakni 2018, 2019, 2020. Tapi visi dan misi yang terakhir yang digunakan yakni visi misi tahun kemarin, yang dengan visinya terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Lalu dengan misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Lalu ada tujuan, yakni memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat serta menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana strateginya? Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Nah, sekian dulu untuk materi profil, visi, serta misi dari UIN Malik Ibrahim Malang. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita next langsung ke materi selanjutnya ya. Halo, ketemu sama aku lagi di materi wawasan akademik yang sudah disampaikan materinya hari ini melalui Zoom atau YouTube streaming secara live. Jadi aku akan menyampaikan sedikit aja untuk wawasan akademik ini. Jadi kalian bisa mendengarkan atau menyimak video yang akan saya berikan kali ini atau materi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang persoalan akademik atau bidang akademik yang proses masuk atau pembelajaran. Proses masuk atau pembelajaran yakni minimal 8 semester atau kurang lebih 150 SKS melalui yang kedua tahap 2 penelitian yang meliputi skripsi dan tugas lain. Lalu pengabdian masyarakat atau yang biasa disebut PKL di lembaga profesi, lalu KKN, lalu ujian komprehensif, skripsi, yudisium, hingga wisuda. Proses yang sudah aku sebutkan tadi merupakan kegiatan akademik yang akan dijalani sehingga menyandang gelar sarjana. Ada beberapa mata kuliah, yakni mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang merupakan ciri khusus atau ciri khas dari UIN Malik Ibrahim Malang yang membedakan dengan UIN atau universitas yang lain. Lalu yang kedua mata kuliah fakultas dan yang ketiga mata kuliah program studi. Lalu bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Universitas UIN Malik Ibrahim Malang di era pandemi seperti ini, yakni melalui e-learning. Jadi proses pembelajarannya sudah disiapkan secara matang oleh UIN Malik Ibrahim Malang, yakni e-learning dikarenakan masih pandemi dan dilakukan secara daring dari rumah. Apa sih KHS? KHS merupakan kartu hasil studi yang dimana kita sebelum mendapatkan harus melalui atau melewati 2 proses, yakni melalui UTS di pertengahan kuliahan, lalu
melalui UAS di akhir perkuliahan. Lalu kita akan mendapat KHS dan dapat diakses atau didapatkan. Lalu setelah kita mendapat KHS, kita akan mengambil 24 SKS. Tapi sebelum mengambil 24 SKS ini kita melalui syarat, yakni IPK minimal 3 atau kurang lebih 3,5 lah bisa untuk mendapat atau mengambil 24 SKS ini. Tapi kalau IPK kita kurang dari 3, kita hanya bisa mengambil beberapa. Nah, kurang lebih seperti itu materi wawasan bidang akademik yang aku sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita next ke materi selanjutnya. Halo, ketemu sama aku di materi lingkup kerja DEMA. Jadi di sini aku akan membahas sedikit aja materi atau visi dan misi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Visi dari DEMA FE yaitu sebagai inisiator sinergitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam kemanfaatan dan produktivitas yang positif. Lalu misinya yang pertama yakni membangun semangat kekeluargaan dalam kerja yang profesional bersama seluruh elemen dari Fakultas Ekonomi secara sinergis. Lalu yang kedua, menjadi fasilitator terdepan dalam menampung aspirasi serta meningkatkan pelayanan advokasi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Lalu yang ketiga, pengembangan keintelektualan, kreativitas, serta inovasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan program kerja yang emosional. Jadi yang dimaksud emosional itu enggak emosi gitu enggak, tapi kayak emosionalnya yang secara normal, enggak emosi banget orang marah tuh enggak gitu. Lalu yang keempat, menjalin komunikatif efektif internal dan mitra kerja lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi itu sedikit pembahasan tentang visi dan misi dari DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lagi di materi Kebangkitan Bangsa Indonesia Menuju Indonesia Tangguh, yakni aku akan membawakan simple hari ini materinya, Hari Kebangkitan Nasional, yakni di Indonesia kita tercinta. Jadi kalian pada tahu nggak sih Hari Kebangkitan Nasional itu bertepatan pada tanggal berapa? Masa nggak tahu sih? Ya betul, tanggal 20 Mei 1948. Tanggal 20 Mei 1948, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan sengaja menjadikan lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Ketika itu ada ancaman perpecahan antara golongan dan ideologi. Selain itu, Indonesia dalam masa revolusi mempertahankan diri dari Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Membicarakan tentang perpecahan antar golongan dan ideologi. Jadi di era kayak seperti ini, di era pandemi kayak gini, mungkin gak sih kita mengalami perpecahan tersebut? Menurut kalian? Lalu kita kembali ke materi. Kembali lagi, Presiden Soekarno menetapkan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 diangkat sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan harapan golongan yang saling bertengkar dan rakyat Indonesia melalui momen ini dapat mengumpulkan kekuatan bersatu melawan Belanda. Soekarno berharap penetapan Hari Kebangkitan Nasional bisa mencegah perpecahan. Lalu tujuan peringatan 113 tahun Kebangkitan Nasional tahun 2021 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan dan selalu optimistis menghadapi masa depan untuk mempercepat pulihnya bangsa kita dari pandemi COVID-19 dalam semangat bangkit kita bangsa yang tangguh. Lalu peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional mengajari kita untuk selalu optimis menghadapi masa depan dan hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini. Demikian materi tentang kebangkitan bangsa Indonesia menuju Indonesia Tangguh. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan next ke materi selanjutnya, yakni UKM olahraga.
ingatkan sekali lagi ya, untuk videonya mungkin akan agak aneh karena di setiap video mungkin aku menggunakan kostum atau bahkan cahaya, suara, dan lain-lain yang berbeda. Jadi karena tugas ini menyicil dan tidak bisa dikerjakan satu hari, mungkin bisa, cuma harus itu kerja rodi, nggak kerja rodi sih, lembur. Tapi dikarenakan masih pandemi seperti ini dan kita harus menjaga kesehatan, jadi dicicil mulai sekarang. Semangat semua. Sama aku lagi di 2 materinya akan aku sampaikan sekaligus penutupan materi hari ini di UKM olahraga beserta UKK resimen mahasiswa. Kenapa aku memilih UKM olahraga? Karena aku dulu salah satu pemain juga bukan, tapi intinya bisa bermain olahraga basket. Itu sedikit gaji pertama saya. Terus next kita lanjutkan materi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu UKM olahraga atau yang bisa disingkat UNIOR, yaitu unit olahraga yang memiliki 7 cabang olahraga, yaitu Persatuan Sepak Bola, baik bola sepak bola itu sama futsal, terus Persatuan Bola Voli, bulu tangkis, tenis meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, lalu Persatuan Catur. Nah, di 7 cabang olahraga ini semua memiliki hari-hari latihan yang sudah diterapkan. Tapi berhubung pandemi seperti ini, mungkin ada kendala di hari-hari latihan atau hari-hari yang seharusnya biasanya hari ini latihan, jadi kayak terkendala di masalah latihan. Sampai 7 cabur aja di Unior juga sudah menyiapkan atau memfasilitasi sesuai dengan cabur yang akan kita pilih nantinya. Sekian dulu dari materi Unior atau unit olahraga. Singkat banget ya kan. Ya sepakat itulah. Jadi see you di next materi. Kali ini yang akan aku bahas yaitu mengenai UKK resimen mahasiswa atau biasa yang disebut Menwa. Nah, Menwa ini dibentuk oleh AH Nasution tahun 1959 di Jawa Barat, dan dasar pembentukan Menwa sendiri juga tertulis di salah satu Undang-Undang Dasar Pasal 30, yaitu tentang Pertahanan Negara, dan nomor 39A tahun 2000, yaitu pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa. Jadi untuk mendirikan Menwa ini tidak hanya mendirikan sendiri, enggak, tapi emang ada dasar pendiriannya. Lalu apa sih fungsi dari Menwa itu? Yakni melaksanakan pembinaan anggota resimen dan melaksanakan pembinaan disiplin serta melaksanakan struktur organisasi. Sebenarnya fungsinya tuh banyak banget. Lalu apa sih salah satu tugas dari Menwa? Yakni ketika kampus membutuhkan keamanan, Menwa ini salah satu tugasnya yaitu mengamankan tamu atau VIP dari kampus. Nah, di Menwa sendiri ini pendidikannya tidak seperti kita digembreng untuk menjadi militer, enggak, tapi seperti sipil enggak, tapi kita hanya dilatih untuk siap kuat mental, seperti dilatih mental sama kedisiplinannya aja. Jadi ya kurang lebih sama seperti kalau di SMA itu organisasinya pasukan khusus, kurang lebih seperti itu. Tapi di Menwa ini juga ada pendidikan, yaitu di salah satu tentara kodim untuk kita pendidikan. Nah, selama pendidikan di sana kita juga dilatih seperti militer. Jadi hanya pendidikan, tidak untuk tugas dan lain-lainnya yang sama seperti militer tersebut. Kurang lebih seperti itu penjelasan sedikit dari Menwa.
Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya Fadila Widya Tasya. Terima kasih sudah mendengarkan video yang saya buat ini atau resume yang sudah buat kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir dari semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.